Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Abu Hadi Asgaf di dalam kelanjutan daripada episode True Story Muhammad Hadi Asgaf, yang pada hari ini kita sudah sampai kepada episode yang ke-20, di mana di minggu sebelumnya kita telah menceritakan bagaimana kelahiran daripada sang adik Abdurrahman, di mana Muhammad Hadi memiliki teman bermainnya sendiri, teman yang baru di dalam kehidupannya, yaitu adiknya sendiri yang bernama Abdurrahman. Kali ini kami akan menceritakan satu bagian yang juga menjadi bagian yang penting di dalam proses pendidikan Ananda Muhammad Hadi. Bab ini adalah bab di mana kami memilih sekolah yang terbaik bagi Ananda. Keluarga kami kini menjadi semakin lengkap. Ananda Muhammad Hadi telah memiliki seorang adik. Tentu pola kehidupannya pun tidak bisa sama seperti sebelumnya. Waktu sang ibu untuk Ananda Muhammad Hadi semakin berkurang dengan kehadiran adiknya, sehingga Ananda perlu menyesuaikan diri dengan kehadiran adiknya. Sejak saat itu, Ananda lebih banyak berinteraksi, menghabiskan waktu bersama kami, ayahnya. Beberapa bulan setelahnya, ketika Ananda hampir berusia 3 tahun, setelah kelahiran daripada sang adik Abdurrahman, kami mulai berpikir untuk menyekolahkan Ananda. Kami sadar bahwa kini Ananda telah memasuki usia-usia emasnya, yang biasa didengar atau kita sebut dengan Golden Age. Bagi kami, usia ini merupakan periode yang sangat-sangat penting bagi anak. Segala sesuatu yang akan diajarkan pada sang anak sangat cepat diserap dan masuk ke dalam diri mereka. Penanaman nilai-nilai pada masa ini akan sangat berdampak pada perkembangannya, bahkan akan menjadi pondasi yang sangat kokoh bagi perkembangan untuk masa depannya. Maka sangat disayangkan jika pada usia ini kami tidak memberikan stimulasi untuk mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki oleh Ananda. Oleh karenanya, selain pendidikan di dalam keluarga kami, tentunya kami ingin memberikan stimulasi pada Ananda melalui pendidikan yang ada di sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi Ananda. Lingkungan serta pola pendidikan yang ada di sekolah akan berpengaruh besar pada tumbuh kembang Ananda, sehingga memilih sekolah terbaik menjadi sangat penting bagi kami. Tidak kemudian sembarang sekolah yang ada atau sembarang sekolah yang terdekat kita pilih untuk menjadi sekolah daripada Ananda, tetapi kita harus melihat bagaimana latar belakang daripada sekolah tersebut. Tentunya penilaian setiap orang tua terhadap sekolah akan berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mana dia melihatnya. Namun bagi kami, selaku orang tua daripada Ananda Muhammad Hadi dan juga Abdurrahman, sekolah terbaik adalah sekolah yang memprioritaskan penanaman nilai-nilai Islami sedini mungkin. Bagi kami, sekolah yang baik adalah sekolah yang memiliki latar belakang budaya yang sama dengan pendidikan yang kami terapkan di rumah. Latar belakang daripada sekolah tersebut menjadi sangat-sangat penting bagi kami untuk menunjang pendidikan yang ada di lingkungan keluarga. Kami mencari informasi, kami melihat. Setelah kami mencari informasi terkait sekolah yang ada di kota kami tidak menemukan sekolah yang lebih baik bagi kami. Sekali lagi, kami sampaikan, sekolah yang lebih baik bagi kami dari sekolah Ananda saat ini, yaitu sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta, yang dimulai dari unit PAUD, SD, SMP, dan SMA. Kami melihat sekolah ini memiliki keunggulan yang sangat-sangat baik di bidang agama. Pola pendidikan yang diterapkan sangat mengedepankan daripada nilai-nilai Islami. Sekolah ini bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana membaca atau menghafal Al-Quran, namun
memberikan pendidikan adab dan akhlak secara langsung yang ditanamkan pada anak-anak sedini mungkin. Bahkan zikir, wirid yang kami ajarkan di rumah pun ikut diajarkan di sekolah daripada Ananda ini. Kami ambil salah satu contoh sebelum anak memulai pelajaran di pagi hari di sekolah ini. Anak-anak dibiasakan membaca Wirdul Latif dan Asma'ul Husna setiap harinya. Tidak hanya itu, bahkan ditambah lagi dengan bacaan sholawat dan pengenalan terhadap Rasulullah SAW di setiap paginya. Salah satunya kita ketahui melalui lagu yang sering kita dengar, yaitu lagu yang berjudul Kisah Sang Rasul yang berisi pengenalan tentang Rasulullah SAW. Pendidikan semacam inilah yang kami terapkan kepada Ananda. Selain itu, kami melihat bagaimana latar belakang sejarah yang ada pada sekolah ini. Ternyata sekolah ini tidak lepas dari peran para ulama dan orang-orang yang soleh. Sekolah ini didirikan oleh para ulama besar. Di antaranya ada almarhum Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi yang ada di kota Solo, ayah daripada Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi. Ada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di kota Palu. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain yang ikut andil dalam mendirikan sekolah ini. Oleh karenanya sekolah ini tak lepas dari keberkahan mereka, orang-orang yang soleh. Seringkali sekolah ini didatangi oleh para ulama besar seperti Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur, dan juga almarhum daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, serta para ulama yang lain. Tak terkecuali juga kakek daripada atau kakek buyut ya, kita menyebutnya dengan istilah kakek buyut, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, ayahanda daripada Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, yang juga memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam sejarah perkembangan Yayasan Pendidikan Islam di Ponorogo ini. Tentu ini menjadi nilai tambah yang luar biasa bagi kami ketika menilai sekolah ini. Mungkin banyak sekolah lain yang memiliki pola pendidikan yang baik. Namun jarang kami dapati sekolah yang penuh jejak keberkahan orang-orang yang soleh sebagaimana yang kami dapati di dalam sejarah sekolah yang saat ini Ananda berada di dalamnya, yaitu sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam di Ponorogo. Tak salah bila sekolah ini kemudian memiliki alumni yang luar biasa. Kami melihat itu semua tak lepas dari keberkahan yang didapatkan murid di sekolah tersebut. Salah satu alumni yang saat ini dikenal memiliki manfaat dan pengaruh yang sangat besar untuk umat, tidak perlu kita mengambil jauh-jauh, adalah kakeknya sendiri, yaitu Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, yang dikenal dengan karismanya, dikenal dengan sholawat-sholawatnya, memiliki pengaruh yang sangat besar di tengah-tengah umat, dan tentunya memiliki kemanfaatan yang besar bagi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga masih banyak para alumni-alumni lain di bidang-bidangnya masing-masing yang memiliki keunggulan dan prestasinya masing-masing, yang tentunya tidak dapat kami sebutkan di dalam tayangan ini. Setelah melihat background serta pola pendidikan agama yang luar biasa dari sekolah ini, dengan mantap saat itu kami memilih PAUD Terpadu Islam di Ponorogo Surakarta sebagai sekolah Ananda. Dan insya Allah kami akan terus melanjutkan pendidikan Ananda di sekolah ini, mulai dari jenjang PAUD sampai di SD sebagaimana dia saat ini berada di dalamnya. Ananda saat ini sudah masuk di usia SD, dan dia pun melanjutkan pendidikan di SD Islam di Ponorogo Surakarta. Tak lama kemudian Ananda mulai masuk sekolah dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Awalnya tentu sebagai seorang anak wajar ketika dia menangis ketika ditinggal orang tuanya, masuk di sekolah kondisi yang mungkin asing dan belum pernah dijumpainya. Dia menangis ketika kami tinggalkan dirinya di sekolah. Ia ingin didampingi oleh orang tuanya. Namun demi pendidikan dan kemandirian untuk Ananda, kami pun meninggalkannya di sekolah dan mempercayakan seutuhnya kepada pihak sekolah untuk menanganinya. Hingga kurang lebih 2 minggu, barulah Ananda mulai berani dan menyesuaikan diri dengan baik di sekolah.
Ananda tidak lagi menangis ketika ditinggalkan di sekolah bersama dengan guru dan teman-temannya. Bahkan ketika akan masuk sekolah terlihat semangat yang luar biasa untuk segera menuju ke sekolah. Beberapa bulan setelah Ananda bersekolah, tampak hasil yang positif dari diri Ananda. Percaya dirinya semakin baik. Ananda pun mulai hafal surat-surat pendek di Al-Quran dan juga menghafal doa-doa harian. Dan juga satu momen yang kami ingat betul, yang sangat-sangat berkesan bagi kami, ketika Ananda pulang dari sekolahnya, kemudian pada satu momen pada momen tertentu, kebetulan kami sedang marah, melihat sikap yang tidak pas yang ditunjukkan oleh Ananda, kami pun marah dengan cara kami pada saat itu. Dan lucunya ketika kami marah kepada Ananda, Ananda mengatakan, "Abah, la taghdab walakal jannah." Janganlah engkau marah, maka bagimu surga, kata Muhammad Hadi pada saat itu. Ini menjadi satu momen yang sangat-sangat melekat di dalam ingatan kami dan tidak akan mungkin pernah kami lupakan. Kami tanya kepada dirinya pada saat itu, yang kami sedang marah, kami tanya, dari mana engkau mengenal istilah semacam ini? Muhammad Hadi dapat dari mana? Ternyata Muhammad Hadi menceritakan, Muhammad Hadi mendapatkan itu dari sekolah, dari ustadz-ustadzah yang mengajar di sekolah tersebut, dan ternyata dia menghafalnya. Dia mengatakan kepada orang tuanya, "Abah, jangan marah, maka bagimu surga." Ternyata hal-hal yang semacam ini menjadi satu momen yang melekat di dalam ingatan kami, yang luar biasa bagi kami, membekas bagi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada sekolah-sekolah yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, terutama pada saat itu di PAUD Terpadu Islam Diponegoro, Surakarta, yang membuat Ananda pada saat itu, bagi kami itu adalah pendidikan karakter yang diterapkan kepada kami. Jadi ketika kami marah, justru kami menjadi tertawa melihat Ananda menyampaikan ucapan yang semacam itu kepada kami orang tuanya. Dan yang terpenting kemudian Ananda juga semakin mengenal tentang Rasulullah SAW melalui kisah-kisah yang didapatnya di sekolah. Alhamdulillah, kami senang, kami puas terhadap apa yang didapat Ananda Muhammad Hadi dari sekolah ini. Tak salah kami memilih sekolah ini untuk Ananda Muhammad Hadi pada saat itu. Maka melalui tulisan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta, khususnya kepada PAUD Terpadu Islam Diponegoro, yang telah memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kami, yaitu Ananda Muhammad Hadi dan juga Abdurrahman pada saat ini. Ucapan terima kasih pula kepada SD Islam Diponegoro, yang mana saat ini Ananda juga sedang menempuh pendidikan di SD Islam Diponegoro. Tak lupa kami berterima kasih pula kepada seluruh guru yang ikut terlibat di dalam memberikan pendidikan kepada Ananda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang sebaik-baiknya, terkhusus kepada mereka yang mengabdikan dirinya menjadi guru pengajar dan pendidik di sekolah ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup untuk episode kali ini. Insya Allah kita akan sambung lagi di episode yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.